مع السلامة في أماني شيخ. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sama-sama menyambut bulan Ramadan. Dan semakin datangnya Ramadan semakin cepat. Tahun yang akan datang masuknya Ramadan akan jauh lebih cepat. Dan semakin datang Ramadan lagi akan lebih cepat. Kenapa? Kenapa Ramadan ini selalu cepat? Karena kita di akhir zaman. Ciri-ciri hari kiamat. 1 bulan sama seperti 1 minggu. 1 minggu sama seperti 1 hari. 1 hari sama dengan seperti 1 jam. 1 jam sama seperti membakar lilingnya atau membakar sebuah daun dari pohon yang kering. Begitu cepat. Karena Rasulullah SAW mengingatkan sebelum terjadi hari kiamat, salah satu cirinya dan tanda-tandanya ada kehabisan waktu. Kita selalu ingat usia yang begitu berjalan. Dan ketahuilah nanti di hari kiamat bakal ditanya oleh Allah SWT tentang usia kita. Bukan berapa usiamu, tapi apa isi usiamu. Makanya para sahabat ketika ditanya berapa usiamu, ada yang berkata 10 tahun, ada yang berkata baru 15 tahun. Padahal terlihat mereka tua-tua. Karena mereka tidak menghitung masa jahiliyahnya. Mereka menghitung masa ketika terima Islam. Itulah dianggap umur yang sebenarnya. Umur yang terisi taat, bermanfaat. Umur yang jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang disebutkan hari Id, hari lebaran, hari kebanggaan, bukan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi bagi setiap muslim, hari yang tidak terisi dosa maksiat, itu hari Id. Karena dia merasa merayakan dirinya selamat dari dosa dan maksiat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan. Dari kalimat Ramadan sendiri bisa kita mengambil kesimpulan, makna dan kaitan dengan ampunan. Sering saya menerima pertanyaan, apa kaitan Ramadan dengan ampunan? Asal kalimat Ramadan adalah ramda. Apa itu ramda? Badan pasir. Pasirnya di badan pasir, apalagi di musim panas, begitu luar biasa panasnya. Dan ramda yang mengambil makna, kalau orang yang sering ke badan pasir, apalagi di musim panas, kira-kira bertambah hitam atau putih? Hitam. Badan pasir, ramda dan Ramadan. Ternyata kalau badan pasir atau ramda mampu membakar dosa kita, mampu membakar kulit kita, Ramadan mampu membakar dosa kita. Makanya Ramadan diberi nama Ramadan. Karena ujung dan inti daripada Ramadan, makna yang istimewa di bulan Ramadan adalah kita mendapatkan ampunan. Makanya celaka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, celaka seorang hamba bertemu Ramadan tapi tidak diampuni Allah. Itu termasuk hamba yang celaka. Sampai kata ulama, kalau tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, kapan kira-kira diampuni lagi? Kesempatan bulan ampunan. Setiap hari Allah mengampuni hamba-hambanya. Setiap hari Allah membebaskan hamba dari neraka Jahannam. Bahkan Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Ketika Rasulullah SAW naik langkah pertama, mengucapkan amin. Naik lagi satu, mengucapkan amin. Naik lagi yang ketiga, mengucapkan amin. Karena mimbar Rasulullah SAW 3 tangga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu amin, amin, amin? Rasulullah SAW menjawab, Atani Jibril. Baru saja kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa dan meminta sama aku untuk menaminkan doanya. Apa isi doanya? 3. Dihina oleh Allah yang mendengar namamu tapi tidak bersalawat kepadamu. Fantas dihina oleh Allah. Karena hukum bersalawat kepada Rasulullah ketika mendengar namanya wajib. Sama menjawab salam. Kalau memulai salam sunnah, tapi menjawab salam wajib. Bahkan ulama membolehkan ketika kita makmum dan imam baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Orang kadang-kadang buru-buru salawat. Tunggu, belum ada perintah, baru berita, bukan perintah. Terus apa yang kita ucapkan terhadap berita? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Alhamdulillah atas kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah dan malaikatnya bersalawat.
Terus kapan kita bersalawat? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Fantasdihina oleh Allah. Yang bertemu orang tua, salah satunya atau dua-duanya, tetapi tidak diampuni Allah. Padahal dia punya kesempatan ampunan karena adanya orang tua. Iman orang tua menampuni dosa kita? Tidak. Tapi orang tua wasilah kita mendapatkan ampunan. Wasilah menantarkan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang tidak memanfaatkan. Yang masih punya orang tua, bersyukurlah. Jangan bikin hati mereka kecewa. Apalagi orang tua kita sudah tua. Barangkali selera mereka tidak sama dengan kita. Sudah beda fikiran, beda masa. Masa mereka beda sama masa kita sekarang. Karena sangat susah kita nanti dalam kehidupan kalau ternyakiti orang tua. Jangankan menyakiti dari sikap dan perbuatan. Ibu lagi main remote. Lagi nonton TV. Ganti sana sini, ganti. Diam di satu channel. Kita negur, Bu, jangan main remote ini, nanti rusak. Itu sudah dosa, bahkan dosa besar. Caranya gimana? Bu, sini, saya bantu. Ambil dengan lembut dan beritahu. Kita bisa lebih baik. Hati-hati sikap dan ucapanmu terhadap orang tua. Kalau terjadi meneteskan air mata orang tua karena sikap dan cara kita, akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Usahakan selalu membuat mereka senyum. Doa yang ketiga, fantasdihina oleh Allah yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni Allah. Jemaah sekalian, jangan gagal dapat ampunan di bulan suci Ramadan. Yang sudah lalu tidak usah bahas. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, tunjukkanlah darimu yang terbaik untuk Allah di bulan Ramadan. Tunjukkan, kata Rasulullah. Itu permintaan Nabi Muhammad. Berkenan enggak kita ikuti? Tunjukkan yang terbaik darimu untuk Allah di bulan suci Ramadan. Yang terbaik tarawih, yang terbaik baca Quran, yang terbaik sedekah. Termasuk sedekah. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW terkenal sebagai orang yang dermawan dan terlihat kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Lebih kedermawanannya dibanding bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Fantas kita habiskan waktu dan masa bersama Al-Quran. Ketika anda merasa berdosa, bermaksiat, ingat Allah, taubat. Dan berita gembira bagi orang yang masih berlaku dosa. Allah SWT berfirman di hadis yang qudsi, Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma laqitani thumma astaghfartani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, tapi kamu selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Syaitan membutuhkan waktu, tenaga, fisik, berhari-hari untuk menggoda kita untuk berlaku dosa dan maksiat. Kita ingat Allah, istighfar, Allah segera ampuni. Kata syaitan, capek deh. Karena Allah terlalu cepat mengampuni dosa kita. Cuma satu syaratnya, mohon ampun. Apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi di 10 malam terakhir. Sebanyak-banyaknya doa Siti Aisyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, kalau saya menyambut dan kedatangan 10 malam terakhir, apa yang saya lakukan amalan? Rasulullah SAW, banyak, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di dalam sujudnya, di luar salatnya, boleh jadi wirid. Boleh jadi wirid. Sehari-hari kita, kemana saja pergi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kata afu jauh lebih tinggi daripada ampunan. Kalau diampuni Allah, masih belum tentu kehapus dari buku amal. Masih ada bekas. Bekasnya dosa masih ada. Tapi kalau afu, terhapus dari buku amal. Tidak terbekas sama sekali. Tidak ada akan tersisa. Dihabiskan semua. Makanya afu jauh lebih tinggi daripada ampunan. Ighfirli. Fantasnya di bulan suci Ramadan. Jangan karena bulan suci Ramadan. Saya baca dalam sejarah ulama Al-Quran dan Ahlul Quran. Mereka lebih banyak khatam Al-Quran di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban disebut bulanu Ahlul Quran. Kenapa? Karena mereka mulai dari Sya'ban mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Tinggal begitu datang Ramadan, tinggal lanjut saja. Saya merasa bangga karena bisa memperjuangkan Al-Quran di Indonesia.
Dan selalu saya dorong jamaah, kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan tidak punya saham untuk program Al-Quran. Apa saja, sahamnya, wakafnya, sedekahnya, zakatnya, untuk Al-Quran. Supaya nanti di hari kiamat ada walaupun satu saham menjadi saksi baik untukmu, menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran walaupun belum hafal Al-Quran. Supaya nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Al-Quran. Allah melihat perbuatan kita. Kata Allah SWT, ini hamba walaupun belum hafal, tapi begitu luar biasa kedermawanannya untuk Al-Quran. Ini kitabullah. Kita wajib bela, kita wajib perhatikan, kita wajib melayani, kita wajib menjadikan teman sejati, teman akrab. Apalagi di bulan suci Ramadan. Yang paling sangat rindukan ketika kami libur sekolah. Kalau di sana dulu libur sekolah lumayan panjang. Tanggal 1 Ramadan sampai 20 Dzulhijjah, libur panjang. Karena kita senang, hobi libur di sana. Karena semua bulan ibadah diliburkan. Sekarang mulai agak dirubahkan, 1 Ramadan libur, tapi nanti tanggal 20 Syawal masuk lagi. Nanti pas sebelum haji libur lagi. Untuk memberikan luang dan kesempatan. Saya ingat di masa sekolah, SMP dan SMA, lomba-lomba saya bersama teman-teman ketika kita di Masjid Nabawi untuk memperbanyak khatam Al-Quran. Karena saya tanya, anda berapa jam megang Al-Quran? Sedangkan anda mampu khatam Al-Quran. Saya sudah pernah coba dan tes. Khatam 30 juz Al-Quran membutuhkan waktu 10 jam. Ada teman saya yang mampu selesaikan bacaan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam waktu 7 jam 48 menit. Makanya saya perhatikan, kalau Imam Syafi'i 2 kali sehari, kalau anggap standar 10 jam, berarti 20 jam. Sisa 4 jam. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam waktu 4 jam? Urusan keluarga, cari nafkah, tulisan buku ilmu, dakwah, salat tahajud, yang lain-lain. Apa yang bisa habiskan? Ternyata begitu luar biasa mereka sayang sama Al-Quran. Makanya jamaah sekalian, saya harap, mari kita tunjukkan yang terbaik di bulan suci Ramadan untuk Allah. Kalau sebelum ini suka masbuk, kita harus bersungguh-sungguh, berazam, sisa bulan Ramadan saya tidak mau masbuk lagi. Kalau selama ini lewat 1 hari belum baca Al-Quran, sisa Ramadan saya tidak mau lagi lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Jaga saf pertama itu jauh lebih utama daripada kita salat di saf yang kedua. Kalau selama ini kita suka ketiduran salat subuh bulan Ramadan, saya mau tunjukkan yang terbaik untuk Allah di bulan Ramadan. Saya tidak mau lagi ketiduran dari waktu salat subuh. Itu harus menwujudkan perubahan. Sedekahnya, zakatnya, silaturrahimnya, kebaikannya, i'tikaf di masjidnya, habiskan waktu lebih lama bersama Al-Quran. Kita hanya satu, berteman, berkenan menjadi teman sama Al-Quran di dunia. Balasannya, Al-Quran akan temani kita di dunia, akan temani kita di saat sakratul maut, akan temani kita di dalam kuburan sendirian, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat jalan di atas sirat yang sangat tipis dan gelap, dan juga akan Quran temani kita. Jangan hanya itu, sampai diantar ke pintu surga, dan tidak akan melepas. Kita masuk surga temani kita, sampai dinaikkan tingkat-tingkatan kita di dalam surga bersama Al-Quran. Oleh karena itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah selain Ahlul Quran. Oleh karena itu coba, berapa banyak Al-Quran akan berkenan temani kita. Hanya satu, berkenan Al-Quran menjadi teman kita di dunia. Mari kita cinta Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi penghafal Al-Quran, menjadi Ahlul Quran, para pencinta Al-Quran. Nanti di hari kiamat dibangkit. Paling indah ketika dibangkit hari kiamat, Ahlul Quran dapat panggilan khusus. Mana keluarga Allah? Dipanggil oleh malaikat. Maju ke sini, kalian terpilih menjadi orang terdekat sama Allah. Bahagialah jamaah sekalian kalau bisa menghabiskan waktu sama Al-Quran. Ada orang berkata, saya belum lancar bacanya, tidak apa-apa. Saya masih keliru dan banyak salah, tidak apa-apa. Dan itu pun dijanjikan 2 kali pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia berbata-bata, kesulitan, dia banyak salah, banyak keliru, ada kesulitan dalam membacanya, tetap dia masih terus membaca, Rasulullah SAW diberikan 2 pahala. Satu karena dia mau baca, yang kedua karena tantangan dan kesalahan yang dia hadapi saat baca. Bahkan berbata-bata itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang lancar. Kalau lancar, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10 berapa? 190. Hanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang yang berbata-bata berapa? Banyak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Udah berapa ini? Dan malaikat tulis. Setiap satu huruf kita ucapkan ditulis oleh malaikat 10 kebaikan. Tapi kalau sudah anda belajar, sudah menjadi lancar, jangan kembali berbata-bata. Katanya mau berbanyak pahala katanya. Dah boleh dipermainkan. Tapi kita lagi kesulitan, insya-Allah tidak sia-sia. Semua dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap semangat jadi ahlul Quran